Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist. Bab 233, Membunuh Cui Renli. Apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu lakukan pada kami? Semua. Aku sangat gatal. Seseorang bantu aku. Gores aku. Ah, itu menyakitkan. Sekelompok wanita dengan cemas berdiri di tempat dan melompat-lompat. Rasanya gatal dan nyeri. Mereka ingin menggaruk, tetapi begitu tangan mereka menyentuh kulit, kulit mereka akan mulai terasa sakit hebat. Apa yang telah kamu lakukan pada kami? Kamu meracuni kami. Anda meracuni kami. Itu asap hijau dari sebelumnya. Salah satu wanita bereaksi, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Sial, kamu benar-benar berani meracuni kami. Apakah kamu mendekati kematian? Banyak wanita segera melepaskan auranya dan menyelimuti Wang Miaoshu. Namun, itu tidak ada gunanya. Semua wanita itu sangat kuat. Aura kuat mereka berkumpul, seperti badai di laut. Aura menakutkan mereka akan menghancurkan segalanya. Bahkan pepohonan, bunga liar, rumput, dan tanaman lain di sampingnya semuanya tertekuk. Beberapa bebatuan bahkan mulai retak. Namun, Wang Miaoshu hanya berdiri di tempat seperti gunung besar, tidak bergerak. Kamu, bagaimana mungkin? Melihat pemandangan ini, para kultivator wanita semuanya terkejut, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak percaya bahwa Wang Miaoshu tidak terpengaruh oleh serangan mereka. Itu benar-benar mirip dengan keadaan normalnya. Kalian merepotkan sekali. Wang Miaoshu mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan ke serangan aura dari banyak permaisuri agung. Bang! Dalam sekejap, serangan aura wanita itu sepertinya telah runtuh. Ah! Kekuatan pukulan Wang Miaoshu yang kuat membuat banyak wanita terbang dengan ekspresi tenang. Selama periode ini, dia mengkonsumsi semua jenis tumbuhan di halaman kecil dan bahkan menggunakan cangkul tuannya untuk menyiangi. Kekuatan tubuh fisiknya telah meningkat sepenuhnya satu level. Sekarang, wanita-wanita ini seperti semut di hadapannya. Tentu saja, dia tidak akan menyerang orang biasa. Namun, wanita-wanita ini sebenarnya menunjuk ke arahnya dan menggodanya. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Hiks, kumohon. Aku gatal sekali. Biarkan aku pergi. Kami salah sebelumnya. Kami meminta maaf kepada Anda dan mohon Anda melepaskan kami. Kelompok kultivator wanita tidak tahan dengan rasa gatal dan nyeri di tubuh mereka dan buru-buru memohon belas kasihan Wang Miaoshu. Sekarang kamu tahu cara mengemis. Ini hanya hukuman kecil. Saat Wang Miaoshu berbicara, dia mengeluarkan botol porselen hijau. Asap putih keluar dari botol porselen dan menyebar. Wanita-wanita itu terbungkus asap putih. Segera setelah, tubuh mereka berangsur-angsur kembali normal. Saya tidak gatal lagi. Saya tidak kesakitan lagi. Kuot. Sungguh ajaib. Kuot. Para pembudidaya wanita di Tanah Suci Void semuanya mengungkapkan ekspresi bahagia karena rasa sakit dan gatal di tubuh mereka telah hilang sama sekali. Apa yang kamu lakukan pada kami? Mereka memandang Wang Miaoshu dengan rasa ingin tahu, wajah mereka menunjukkan ekspresi bingung. Itu hanyalah gas yang membuat saraf mati rasa. Tidak apa, dokter memiliki keterampilan medis dan racun. Wang Miaoshu melambaikan tangannya. Ini semua adalah hal yang dia pelajari dari keterampilan medis gurunya. Namun, mendengar bahwa Wang Miaoshu mengetahui pengobatan, ekspresi para wanita dari Tanah Suci Void berubah. Kamu tahu pengobatan. Itu hebat. Kalau begitu bisakah kamu pergi dan menyelamatkannya bersama kami? Master sekte kami, dia menderita beberapa penyakit tersembunyi akhir-akhir ini, tapi dia tidak dapat menemukan obatnya setelah mencari dokter terkenal yang tak terhitung jumlahnya. Bisakah Anda membantu Master sekte kami? Seorang ahli alam dewa tertinggi dengan rambut halus dan gaun kuning muda berjalan mendekat dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Tidak ada yang bisa dengan mudah meracuni mereka. Tapi pria berotot di depannya ini bisa. Maaf, saya tidak punya waktu. Wang Miaoshu menggelengkan kepalanya. Waktu yang diberikan tuannya adalah setengah bulan karena bunga ini perlu diseduh dulu. Sepertiga waktu telah berlalu. Dia harus menemukan bunga ini terlebih dahulu. Selain itu, Master Sekte Tanah Suci Rukong adalah seorang kultivator alam Raja Dewa. Dia pasti tidak akan mati dalam waktu singkat. Belum terlambat baginya untuk kembali berobat setelah memetik bunga itu. Setelah mengatakan itu, dia bersiap untuk pergi.
Kami dapat memberikan kondisi apapun yang Anda inginkan. Melihat Wang Miaoshu hendak pergi, pemimpin rok kuning buru-buru berbicara lagi, ingin mempertahankan Wang Miaoshu. Saya tidak punya waktu sekarang, kecuali Anda dapat membantu saya menemukan bunga ini. Wang Miao berhenti. Wang Miaoshu berkata sambil mengeluarkan catatan yang diberikan Xiao Changtian padanya. Di atas kertas, Xiao Changtian telah menggambar penampilan umum dan karakteristik bunga tersebut. Itu adalah bunga merah biru. Satu sisi berkembang seperti api yang menyala-nyala, satu sisinya berwarna biru sedingin es, seolah-olah itu adalah es berumur 10.000 tahun. Sekuntum bunga dengan sempurna mengandung dua kekuatan ekstrim yaitu es dan api. Lebih-lebih lagi, bunga ini pasti kaya akan energi yin yang ekstrim. Bunga ini adalah harta karun tanah suci Rukong kita. Dewa hierarki gaun kuning menatap gambar di depannya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan. Bunga ini adalah harta karun tanah suci Void mereka. Seperti teratai yang kosong, gaun kuning dewa surgawi memandang ke langit dengan ekspresi bahagia. Benar-benar, Wang Miaoshu juga sedikit terkejut, dan wajahnya menunjukkan ekspresi bingung. Harga dari berbohong tidaklah kecil. Apakah kamu yakin ada bunga seperti itu di tanah suci Void? Wang Miaoshu membenarkan lagi. Benar, banyak dari kita, saudari, yang bisa bersaksi. Saudari-saudari, bukankah begitu? Hierark God Yellow Dress memandang sekelompok wanita di belakangnya dengan ekspresi terkejut. Ya, sekelompok murid di belakangnya menjawab serempak. Senior, selama kamu menyembuhkan God King kami, kamu bisa mengambil Void Lotus. Hierark Yellow Dress melanjutkan. Apakah begitu? Wang Miaoshu berpikir sejenak dan mengangguk. Dia akan menyelamatkan orang dan menyelesaikan misi tuannya pada saat yang bersamaan. Perjalanan ini baik-baik saja. Senior, tolong. Di bawah pimpinan dewa tertinggi berpakaian kuning, Wang Miaoshu diantar ke tanah suci yang kosong. Sementara itu, di halaman, 7 Raja Dewa Sitar dan Simen Bubai yang terluka parah dan tidak sadarkan diri juga terbangun. Di mana tempat ini? Gerbang barat yang tak terkalahkan membuka matanya dan mengukur halaman. Seven Zider menepuk-nepuk debu, wajahnya dipenuhi teror. Dalam benaknya, dia masih memikirkan bagaimana sitarnya terbelah dua oleh Penatua Zui. Menakutkan. Mengapa ada keberadaan yang begitu menakutkan di alam bawah? Dewa Raja 7 Sitar bingung. Dia melihat kemeja batu dan bangku batu di sampingnya dan ingin duduk untuk berpikir. Namun, dia lupa menoleh dan melihat sosok yang dikenalnya. Suara itu memegang dagunya dengan kedua tangan dan menatap langit biru dengan bingung. Orang yang diminta oleh Dewa Iblis untuk kubunuh. Seven Zider terkejut sebelum ekspresinya berubah dingin. Esensi klasik di telapak tangannya berubah menjadi cahaya pedang saat niat membunuh melonjak. Bab 234, Seseorang memukul Kiteli. Raja Surgawi 7 Sitar menatap Cu Yiren. Dia hanya berada di alam transendensi kesengsaraan dan masih terganggu. Dia ingin membunuhnya dengan satu serangan telapak tangan. Saat kamu bangun, datang dan singkirkan debunya. Namun, saat dia hendak mengambil tindakan, Penatua Zui menendang pantatnya, menjatuhkannya ke tanah. Sial, kalian berdua menghancurkan halamanku. Cepat bangun dan bekerjalah untukku. Penatua Zui mengutuk. Para raja yang saleh itu semuanya tidak bekerja keras. Sekarang, masa konstruksi yang diberikan oleh senior telah tertunda lebih dari 10 hari. Meskipun senior tidak peduli, dia peduli. Senior telah menginstruksikan dia untuk melakukan hal sebesar itu, jadi dia tidak bisa mengecewakannya. Oleh karena itu, Penatua Zui sekarang mengejar semua orang tanpa henti. Kamu masih berani menatapku. Apakah kamu sedang mencari pemukulan? Penatua Zui menatap Simen Bubai sebelum menamparkan lehernya. Ah! Selama periode waktu ini, Penatua Zui telah melakukan segala macam pekerjaan, seperti pembuatan debu, pemindahan batu bata, dan pertukangan kayu. Kekuatan di tangannya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh gerbang barat yang tak terkalahkan. Bubai Simen ditampar ke tanah dan menjerit kesakitan. Setelah itu, dia terlempar bersama 7 Raja Sitar Surgawi dan 2 lainnya untuk diubah menjadi debu. Bagaimana mungkin Simen Bubai dan Raja Dewa 7 Sitar berani membangkang? Mereka buru-buru membungkuk dan mengambil sekop di tanah, bersiap untuk membersihkan debu. Namun, ketika mereka berdua meraih sekop, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mengangkatnya sama sekali.
Apa yang telah terjadi? Ini adalah senjata surgawi terbaik. Bingung? Gerbang barat tak terkalahkan mencengkeram sekop dengan kedua tangan, ingin mengerahkan kekuatan. Namun, sekop yang berat membuatnya menggunakan hampir seluruh kekuatannya sebelum dia dapat mengambilnya sepenuhnya. Hal yang sama terjadi pada 7 sitar. Keduanya saling memandang dan melihat ketakutan dan keterkejutan di mata satu sama lain. Mereka adalah Raja Dewa yang bermartabat, tetapi sekarang, mereka bahkan tidak bisa mengangkat sekop. Jika tersiar kabar, siapa di seluruh alam surgawi yang akan mempercayai hal itu? Siapa yang berani mempercayainya? Hati-hati, jika kamu berani membuang waktu lagi, jangan salahkan aku karena telah memukulmu dengan cambukku. Kalian berdua pencuri kecil, inilah harga yang harus kalian bayar untuk merobohkan halaman kami. Ayo cepat, Penatua Zui mendesak dengan keras dari belakang mereka berdua. 7 Raja Dewa Sitar dan Simen Bubei buru-buru mengertakkan gigi dan menghajar debu. Halamannya masih sepi dan damai. Hanya Cuyiren yang masih menatap kosong ke langit. Apa yang salah? Apakah kamu bosan? Saat itu, suara Xiao Changtian terdengar dari belakang Cuyiren. Senior, mendengar suara Xiao Changtian, wajah Cuyiren berbinar. Dia berbalik dan melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Changtian. Kamu, apa yang kamu lakukan? Xiao Changtian buru-buru melepaskan tangannya dan mundur. Ada begitu banyak orang di sini. Bukankah sangat memalukan jika dia pingsan lagi karena darahnya mendidih? Apalagi dia harus berhati-hati. Bagaimana dia bisa berbaring ketika Cuyiren mendatanginya seperti ini? Hehe, senior, peluk saja. Cuyiren tersenyum tipis, ekspresi bahagia muncul di wajahnya. Seolah-olah setiap kali dia dekat dengan Xiao Changtian, hatinya akan terasa hangat. Perasaan itu membuatnya sangat menyukainya. Bahkan tidak ada pelukan. Ingat, kamu masih perawan. Kamu harus tahu bagaimana menghormati yang agung dan perkasa di masa depan, oke? Xiao Changtian mulai mengajarinya dengan wajah serius. Dia sangat khawatir jika Cuyiren bertemu seseorang yang begitu bergairah padanya dan melemparkan dirinya ke pelukan orang lain, dia pasti akan menderita. Pengajaran harus dilakukan dengan baik. Oh, aku juga tidak memeluk orang lain. Cuyiren bergumam dengan kepala menunduk, terlihat sangat menggemaskan. Lupakan saja. Xiao Changtian melambaikan tangannya, dan Cuyiren kembali ke halaman rumahnya sendiri. Dia telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun, jadi wajar jika dia merasa kesepian. Dia belum pernah benar-benar menjaga Cuyiren sebelumnya. Bagaimana kalau begini, aku akan mengajakmu jalan-jalan musim gugur. Xiao Changtian berkata sambil tersenyum. Selama periode ini, cuaca musim gugur cerah dan menyegarkan, dan suhu sedikit kembali normal. Kebetulan saat itu tengah hari. Tidaklah buruk untuk pergi jalan-jalan di musim gugur, daging panggang, dan ikan. Ini saat yang tepat bagi Cuyiren untuk bersantai. Tamasya musim gugur. Ya, meskipun Cuyiren tidak tahu apa arti tamasya musim gugur, dia merasa sangat aman bisa mengikuti seniornya. Dia merasa sangat aman. Tunggu aku menelepon Jiwer dan membawa hewan-hewan ini untuk tamasya musim gugur. Xiao Changtian menyelesaikan semua instruksi, dan Mu Jihuang membawa Xiao Ma dan membawa tangki transparan arwana emas. Adapun harimau putih, berada di pelukan Xiao Changtian. Alpa memimpin, dan ayam tua itu mengikuti di samping Alpa. Pada saat yang sama, Xiao Changtian menyimpan semua bumbu, makanan, karpet, dan sebagainya yang diperlukan untuk tamasya musim gugur ke dalam cincin interspatial khusus yang diberikan oleh Great Sun Immortal kepadanya. The Great Sun Immortal benar-benar bijaksana. Dia tahu bahwa saya tidak memiliki Zhen Yuan dan tidak dapat menggunakan cincin interspatial, jadi dia secara khusus membuatkan cincin interspatial untuk saya yang tidak memerlukan Zhen Yuan. Seorang kultivator abadi yang baik, saya tidak bisa membiarkan Dewa Matahari Agung memberi saya sesuatu secara gratis. Gambarlah pemandangan musim gugur lainnya untuk Great Sun Immortal. Xiao Changtian bergumam pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, mereka sampai di gunung belakang di luar kota Dayang. Ada sebuah danau di sini. Airnya setengah keruh, dan banyak ikan berenang di dalamnya. Apakah ada angsa liar terbang dan elang menangis? Jiu, siapkan barbeque-nya. Ini akan sulit, perintah Xiao Changtian. Ya Tuan, Mu Jihuang mengangguk dan menjawab dengan hormat. Senior, lalu apa yang harus saya lakukan? Cuyiren bertanya dengan bingung.
Biarkan aku mengajarimu cara menerbangkan layang-layang. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Layang-layang. Chu Yiren sedikit bingung. Dia belum pernah mendengar tentang menerbangkan layang-layang sebelumnya. Kamu akan tahu nanti. Xiao Changtian tersenyum dan mengeluarkan tali hitam dan layang-layang besar berbentuk elang dari cincinnya. Selanjutnya, tarik talinya dan lari di tempat, biarkan layang-layang itu terbang mengikuti angin, Xiao Changtian menjelaskan perlahan. Chu Yiren mendengarkan dengan penuh perhatian dari samping. Senior, aku tahu. Chu Yiren mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah penjelasan Xiao Changtian, dia mengambil layang-layangnya, menarik talinya, dan mulai berlari. Fiuh! Saat angin kencang bertiup, layang-layang itu terbang tinggi di angkasa. Hehe, kamu sangat pintar. Xiao Changtian memuji. Tentu saja, hehe. Wajah Chu Yiren berseri-seri karena pujian Xiao Changtian. Chu Yiren sedang berlari di puncak gunung dengan layang-layang di tangannya, merasa sangat bahagia. Namun, tiba-tiba, layang-layang itu sepertinya menabrak seseorang, dan bayangan hitam besar jatuh dari langit. Bab 235, ayo kembali minum teh. Garis bawahi. Semua, sosok itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan membuat lubang besar di tanah. Ya dewa, hantu, terkejut, Chu Yiren bersembunyi di belakang Xiao Changtian. Xiao Changtian juga sedikit terkejut. Orang ini sepertinya menabrak layang-layang dan jatuh dari langit. Dengan kata lain, orang ini sedang terbang. Itu bisa terbang. Itu adalah penggarap abadi. Apakah dia mendapat masalah? Xiao Changtian sangat bingung dan khawatir. Penggarap abadi bisa dengan mudah membunuhnya. Ayo mundur dulu. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Chu Yiren mengangguk dan pergi. Xiao Changtian ingin pergi juga, tapi sosok hitam itu sudah berdiri dari lubang. Berhenti. Sosok itu mengeluarkan suara pelan, yang terdengar sangat marah. Dia tidak menyangka akan melihat layang-layang saat dia terbang. Awalnya, dia tidak terlalu mempedulikannya. Bagaimana mungkin layang-layang menghalangi jalannya? Dia baru saja akan langsung bertransmigrasi. Lagi pula itu hanya layang-layang. Dia bisa menghancurkannya dengan telapak tangan. Namun, saat dia terbang sendiri dan mendekati tepi layang-layang, dia menamparkan dengan telapak tangannya, siap menghancurkan layang-layang itu menjadi beberapa bagian. Layang-layang itu tidak bergerak sama sekali. Serangan telapak tangannya yang berkekuatan penuh sebenarnya tidak mengguncang layang-layang itu sama sekali. Seluruh tubuhnya langsung bertabrakan dengan layang-layang tersebut dan langsung terjatuh. Apa yang sedang kamu lakukan? Chu Yiren berdiri di belakang Xiao Changtian, wajahnya dipenuhi kebingungan. Xiao Changtian juga melihat orang di depannya. Orang di depannya tampak sedikit kembung dari jauh. Terutama perutnya, sangat jelas terlihat. Dia mengenakan jubah hitam dan tingginya 8 kaki. Dia memang terlihat mengintimidasi. Tapi saat ini, wajah orang itu memar dan bengkak, dan terlihat seperti kepala babi. Kamu, apakah kamu tertabrak layang-layang? Xiao Changtian mengerutkan kening. Apakah orang ini benar-benar seorang kultivator? Bagaimana bisa terkena layang-layang kertasnya? Ini, bukankah dia terlalu lemah? Mungkinkah seorang kultivator yang baru saja memasuki sekte sedang mempelajari teknik terbang pedang kinesis? Xiao Changtian mengerutkan kening. Di serial TV yang dia tonton di kehidupan sebelumnya, semuanya seperti ini. Karena dia murid baru, tidak perlu khawatir. Tidak, tidak ada apa-apa. Saya hanya ingin bertanya dari bahan apa layang-layang Anda dibuat. Pria berjubah hitam itu bertanya. Itu terbuat dari kertas. Apa yang salah? Xiao Changtian berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Karena dia adalah seorang kultivator biasa yang baru saja memasuki sekte, dia seharusnya bisa berkomunikasi dengannya. Apa? Kertas? Wajah pria berjubah hitam itu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Siapa orang di depanku ini? Identitas saya tidak bisa diungkapkan. Untuk menghindari orang-orang dari dunia surgawi, saya datang ke alam bawah. Pria berbaju hitam itu menatap Xiao Changtian, mencoba melihat melalui kultivasinya. Namun, dia menyadari bahwa Xiao Changtian hanyalah manusia biasa. Suasana hatinya menjadi semakin khusyuk. Namun, bagaimana mungkin manusia fana memiliki artefak dewa terbaik seperti layang-layang? Bahkan di pengadilan surgawi, mungkin tidak ada artefak surgawi yang dapat menandinginya. Tidak, aku tidak bisa. Orang di depannya jelas bukan manusia.
Dia adalah monster tua yang telah turun ke dunia fana. Pria berjubah hitam itu menjadi semakin ketakutan. Di matanya, Xiao Changtian juga ada di sini untuk mencuri keberuntungannya, tapi dia menyembunyikan identitasnya. Tidak, aku sudah membagi diriku menjadi beberapa bagian dan melarikan diri ke tempat berbeda. Aku pasti tidak bisa ditangkap di alam bawah. Pria berjubah hitam itu berpikir dalam hati. Segera, gagasan untuk melarikan diri muncul di benaknya. Aku akan lari. Pria berjubah hitam itu berubah menjadi kepulan asap dan langsung kabur. Dia tidak ingin tertangkap. Jika dia tertangkap, dia tidak akan bisa membangun kembali pengadilan surgawi. Kenapa dia lari? Chu Yiren mengerutkan kening. Senior tidak mengatakan apapun tentang membunuhnya. Xiao Changtian terkejut. Mungkinkah orang ini melihat bahwa dia tidak bisa mengalahkan mereka bertiga sendirian, jadi dia kembali ke sekte untuk meminta bala bantuan. Memikirkan hal ini, Xiao Changtian terkejut. Dia masih memiliki kemampuan untuk melawan kultivator biasa ini, tetapi jika dia membiarkan kultivator ini kembali dan meminta bantuan, itu akan merepotkan. Pada saat itu, kecepatan mereka bertiga melarikan diri pasti tidak akan secepat kecepatan terbang para pembudidaya. Bahkan jika dia meminta bantuan dari Great Sun Immortal, dia mungkin tidak bisa datang tepat waktu. Kita harus menangkap orang ini. Kita tidak bisa membiarkan dia kembali dan meminta bantuan. Pikir Xiao Changtian. Kemudian, ekspresinya membeku dan dia melihat ke arah Alpha. Alpha, pergi, kejar dia. Alpha telah berburu di Black Forest. Tidak perlu khawatir untuk memburu seorang kultivator biasa sekarang. Pakan, mendengar itu, Alpha langsung mengalihkan momentumnya ke satu sisi. Keempat kakinya sepertinya telah berubah menjadi kecepatan cahaya saat dia langsung berlari menuju pria berjubah hitam di depannya. Guk-guk, mendengar gonggongan tersebut, pria berbaju hitam itu ingin menoleh untuk melihat. Tapi tiba-tiba, dalam benaknya, hantu anjing dewa besar muncul secara langsung. Di bawah kaki anjing dewa ada bintang-bintang besar di langit. Dengan bintang-bintang besar sebagai bidak catur dan galaksi tak terbatas sebagai papan catur, ia membuka mulutnya yang berdarah seolah ingin menelan langit dan bulan. Pria berbaju hitam itu begitu ketakutan hingga terjatuh ke tanah dan tidak berani bergerak. Sebagai penguasa pengadilan surgawi, dia tahu betul bahwa ini adalah anjing penelan surga. Binatang dewa legendaris, anjing penelan surga. Bagaimana mungkin? Anjing penelan surga telah menghilang sebelum keajaiban terjadi. Mengapa berada di alam bawah? Penguasa pengadilan surgawi sudah sangat ketakutan. Bahkan pada puncaknya, dia bukanlah tandingan anjing penelan surga. Jangan bunuh aku. Pria berbaju hitam memandang anjing penelan surga di depannya dan berkata dengan panik. Dengan kondisinya saat ini, bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia tidak bisa. Xiao Changtian menghela nafas lega saat melihat kultivator di depannya jatuh ke tanah karena ketakutan. Jarang sekali seorang kultivator merasa takut pada seseorang. Namun, ini cukup untuk menunjukkan bahwa orang di depannya benar-benar seorang penggarap abadi pemula yang bahkan belum belajar cara terbang dengan pedang. Xiao Changtian segera tenang. Masih ada ruang untuk negosiasi. Selama dia membawa orang ini kembali dan membiarkan Great Sun Immortal bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak, maka masalah ini dapat direduksi menjadi masalah kecil. Alpha, jangan main-main. Pergilah. Xiao Changtian tersenyum dan berjalan mendekat, berpura-pura mengusir Alpha. Dia menghampiri penguasa istana para dewa. Jangan takut. Alpha belum banyak dilatih. Kami tidak akan membunuhmu. Kami hanya ingin mengundang Anda kembali untuk minum teh. Bangun, Xiao Changtian berkata dengan ringan. Namun, ketika penguasa pengadilan surgawi memandang Xiao Changtian, dia menjadi semakin ketakutan. Itu adalah anjing penelan surga, tapi di depan orang ini, dia sebenarnya sangat hormat. Siapa orang di depannya ini? Seperti yang dipikirkan oleh pemimpin pengadilan surgawi, Xiao Changtian telah menariknya kembali. Ayo kembali dan minum teh. Bab 236, Aku akan membunuhmu. Dasar turtle tua yang kotor. Xiao Changtian menarik pria berbaju hitam itu dengan senyuman di wajahnya. Sekarang, selama dia bisa membawa kembali pria berjubah hitam ini, semuanya akan baik-baik saja. Ayo pergi. Aku minum teh enak di rumah. Xiao Changtian berkata dengan ringan sambil menarik lengan penguasa pengadilan surgawi. Pemimpin pengadilan surgawi ditarik oleh Xiao Changtian.
Dia merasa seolah lengannya dicekik oleh dao surgawi. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Bahkan peredaran esensi sejati di tubuhnya secara langsung dibatasi oleh kekuatan dari tangan Xiao Changtian. Saya tidak bisa menggunakan kultivasi saya. Pemimpin pengadilan surgawi terkejut. Metode macam apa ini? Sungguh tak terbayangkan. Garis keturunan hukum tertinggi dunia surgawi mengalir di tubuhnya, tetapi dia sebenarnya tidak dapat menggunakannya di depan orang biasa ini. Bahkan monster tua itu pun tidak bisa melakukannya. Siapa sebenarnya kamu? Penguasa pengadilan surgawi sangat bingung dan ketakutan pada saat yang sama. Ahli seperti itu telah memenjarakannya tetapi tidak membunuhnya secara langsung. Mungkinkah dia punya motif lain? Pemimpin pengadilan surgawi mengeluarkan keringat dingin. Sedangkan untuk tamasya musim gugur, semuanya hancur total. Jiu, bawalah daging panggang itu bersamamu. Kamu masih bisa memakannya saat kembali. Perintah Xiao Changtian. Pada saat yang sama, Xiao Changtian mengirim pesan kepada Dewa Matahari Agung, memintanya untuk datang ke halaman rumahnya. Jauh di Sekte Matahari Besar, wajah Gritsun Immortal memerah karena dipeluk, dan dia merasa sulit bernapas. Bahkan esensi sejati dalam tubuhnya pun stagnan. Dia dan Fatih Rongrong sedang berjongkok di sudut, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Merasakan aura destruktif di luar, pria dan beruang itu menggigil. Kura-kura sialan, aku akan menikahmu sampai mati hari ini. Raja Kera menatap kura-kura hitam di depannya dan memamerkan giginya. Monyet bau, ayo kita lihat siapa yang takut pada siapa hari ini. Kura-kura hitam berkata dengan marah. Saat dua binatang suci itu bertarung, bahkan ruangnya bergetar dan retak. Sampai saat ini, cincin Gritsun Immortal tiba-tiba menyala. Dengan kemunculan cahaya tersebut, dua binatang dewa besar di tengah pertempuran sepertinya telah merasakannya dan berhenti dalam sekejap. Segera setelah, kedua binatang suci itu terbang ke sisi Dewa Matahari Agung dan buru-buru bertanya, apa yang guru katakan? Kedua binatang dewa itu dapat merasakan bahwa ini adalah pesan dari Xiao Changtian. Merasakan bahwa kedua makhluk abadi itu tidak lagi bertarung, Fatih Rongrong melepaskan Gritsun Zenren. The Gritsun Immortal kemudian memeriksa isi cincin komunikasi dan berkata, Senior memintaku untuk melakukan perjalanan. Ada sesuatu yang perlu saya lakukan. Tapi senior tidak memberitahuku detailnya. The Gritsun Immortal berkata dengan hormat dan bahkan menunjukkan berita itu kepada kura-kura hitam dan Raja Kera. Senior, kalau begitu aku. The Gritsun Immortal memandang kura-kura hitam dan Raja Kera dengan ekspresi bingung. Dia mencari pendapat kura-kura hitam dan monyet. Dia bisa membawa ketiga hewan itu bersamanya atau pergi sendiri. Tidak peduli siapa yang dia bawa, dia akan menyinggung perasaan orang lain. Bos, monyet, ayo pergi bersama. Jika kita menunda lebih lama lagi, guru akan marah. Fatih Rongrong juga memberi nasihat dari samping. Kura-kura dan monyet berambut hijau saling memandang dengan jijik, memalingkan wajah mereka, menaiki bahu Fatih Rongrong, satu di setiap sisi. Hehe, ayo pergi. Melihat kedua binatang suci itu akhirnya berhenti membuat keributan, Master Daois Da yang buru-buru terbang menuju halaman kecil. Ayo, minum teh. Xiao Changtian menyesap tehnya sambil berbicara dengan penguasa pengadilan surgawi. Ya Pak, pemimpin pengadilan surgawi tersenyum malu-malu dan buru-buru mengambil cangkir tehnya. Namun di dalam hatinya, ada ketakutan yang tak terbatas. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Xiao Changtian. Inilah yang paling ditakuti oleh penguasa pengadilan surgawi. Baru saja, dia menggunakan pandangannya untuk mengukur halaman kecil dan melihat beberapa hewan lewat. Dia hampir ketakutan. Phoenix, semut kekacauan, anjing penelan surga, harimau putih, naga emas. Mengapa ada begitu banyak binatang surgawi yang berkumpul di alam bawah ini? Mungkinkah rumor itu benar? Penguasa pengadilan surgawi mengerutkan kening. Ini adalah rahasia yang dia ketahui ketika dia menjadi penguasa pengadilan surgawi. Ketika binatang surgawi turun ke dunia lagi, itu berarti bencana baru akan turun. Itu adalah kesengsaraan surgawi. Dia tidak bisa menghindarinya. Mungkinkah orang di depanku yang akan membawa bencana di masa depan? Penguasa pengadilan surgawi memandang Xiao Changtian dan merasa lebih ketakutan. Mampu membesarkan begitu banyak binatang suci sudah melampaui pemahamannya. Ngomong-ngomong, dari mana kamu berasal?
Bagaimana aku harus memanggilmu? Xiao Changtian memandang pemimpin pengadilan surgawi sambil menyesap tehnya. Dengan serius, dia bahkan lebih yakin bahwa kultivator ini pasti berasal dari sekte kecil. Hanya kultivator dari sekte kecil yang kurang percaya diri yang akan takut. Karena ini adalah sekte kecil, lebih mudah untuk menanganinya. Sekarang, selama dia mengetahui latar belakang pihak lain, mengetahui dari sekte mana kultivator tersebut berasal, dan menunggu kedatangan Dewa Matahari Agung, maka semua masalah akan terselesaikan. Mendengar ini, jantung penguasa pengadilan surgawi berdetak kencang. Apakah pihak lain akan mengungkapkan identitasnya? Apakah kamu akan menyerangku? Penguasa pengadilan surgawi mulai khawatir, tetapi dia tahu bahwa mustahil untuk bersembunyi dari ahli seperti itu. Saya Ditian. Penguasa pengadilan surgawi segera menjawab, saya dari atas. Namaku Ditian. Jawab penguasa pengadilan surgawi. Di atas. Ditian. Xiao Changtian mendengar ini dan sedikit mengernyit. Tempat apa yang ada di atas sana? Nama Ditian sungguh aneh. Namun, Xiao Changtian memikirkannya dan merasa bahwa itu merujuk pada sebuah sekte. Dia bahkan tidak mengetahui beberapa sekte di dunia kultivasi, jadi wajar jika dia tidak mengetahuinya. Ditian, ayo, minum teh lagi. Xiao Changtian kemudian meminta Jiuer menuangkan secangkir teh untuk Ditian. Dia menghitung waktu dan menyadari bahwa guru Daois Dayang seharusnya sudah ada di sini sekarang. Seperti yang diharapkan, saat Xiao Changtian memikirkan ini, di luar halaman, guru Daois Dayang masuk, dengan Fatih Rongrong dan dua lainnya di sisinya. Kamu mencariku, kata Dewa Matahari Agung dengan hormat. Xiao Changtian dan Ditian sama-sama menatap Daois Dayang. Ditian hanya menoleh dan langsung terkejut. Dengan penglihatannya, dia langsung mengenali bahwa itu adalah binatang suci hitam. Kura-kura, monyet roh binatang suci, dan pemakan besi. Mereka semua adalah binatang dewa legendaris. Baiklah, kalian bertiga, kamu tidak mendengarkanku dan ingin keluar, kan? Xiao Changtian sangat marah. Ini terkait dengan apakah dia bisa menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di masa depan. Kemudian, dia mengunci kura-kura berambut hijau itu dan meraih ekornya, lalu mengangkatnya. Xiao Changtian meraih kura-kura berambut hijau itu dengan satu tangan dan menamparkan cangkangnya dengan tangan lainnya. Dia sangat marah. Wah! Fatih Rongrong sangat ketakutan hingga dia mundur. Monyet pun menggigil tak berani bergerak. Immortal Dayang menyipitkan matanya dan tidak berani menatap langsung ke arahnya. Orang yang paling ditakuti tetaplah Ditian. Dia tidak percaya bahwa orang di depannya benar-benar mengalahkan kura-kura hitam binatang surgawi. Bab 237, bolehkah aku tinggal? Bang 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 bang. Xiao Changrian merasa itu tidak cukup untuk melampiaskan amarahnya, jadi dia melemparkan kura-kura berambut hijau itu ke tanah dan menendangnya. Kura-kura tua yang kotor, jangan biarkan aku khawatir. Xiao Changrian mengutuk. Untunglah hewan-hewan ini adalah binatang abadi. Setidaknya dia bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, ketika sistem memberikannya kepadanya, itu hanyalah hal biasa dan biasa saja. Mereka diperintah oleh manusia seperti dia setiap hari dan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Jika dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dia mungkin ditangkap oleh penggarap itu di jalan dan dimakan hidup-hidup. Baiklah, kembalilah ke sarangmu sendiri. Xiao Changrian berkata tanpa berkata-kata. Kura-kura tua yang kotor sangat gembira saat mendengar ini. Dia segera berlari kembali ke kolam dengan keempat kakinya dan membenamkan dirinya di bawah air. Adapun Fatih Rongrong dan monyet, mereka juga mundur. Hanya saja, Fatih Rongrong sudah menyusut menjadi bola karena ketakutan, langsung berguling ke belakang. Kapan aku bisa menyelamatkan diriku dari masalah? Xiao Changrian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia menarik Daoisun ke samping dan menjelaskan segalanya tentang Ditian. Hanya ini, setelah mendengarkan penjelasan Xiao Changtian, Gritsun Immortal mengangkat alisnya. Mungkinkah senior itu terlalu berhati-hati karena ingin kembali ke keadaan semula? Xiao Changrian memandang Gritsun Immortal dan mengangkat alisnya. Dia berkata, itu dia. Seperti yang diharapkan, Gritsun Immortal memang Gritsun Immortal. Setiap kali sesuatu terjadi, hampir tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Gritsun Immortal. Tapi itu benar. Siapa yang meminta Daois Dayang menjadi ahli alam surgawi?
Xiao Changrian berpikir, jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. Tolong jangan khawatir, kata Dewa Matahari Agung dengan hormat. Segera setelah, Daoisda yang berjalan mendekat dan bertukar beberapa kata dengan Ditian. Xiao Changtian, yang berdiri jauh, sedang memperhatikan. Namun, dengan sangat cepat, hanya dalam beberapa tarikan napas, dia melihat Ditian berdiri dengan hormat, menatap matahari besar yang sempurna dengan ekspresi keheranan. Xiao Changrian tahu bahwa itu adalah kesepakatan. Adapun Daoisda Yang dan Ditian, yang sedang berbicara, mereka berdua terkejut dengan identitas pihak lain. Namun, orang yang paling terkejut tetaplah Ditian. Apakah maksudmu sosok perkasa seperti itu kembali ke keadaan semula dan memurnikan hatinya di dunia fana? Ditian benar-benar sulit menerima sudut pandang ini. Sosok perkasa seperti itu benar-benar menangkapnya dan mengirimnya untuk meminta bantuan. Memang, senior, kamu sudah benar-benar melupakan identitasmu sebagai ahli di dunia fana. Saya rasa Anda hanya menikmati kedamaian dunia fana, kata The Great Sun Immortal. Itu benar, Ditian mengangguk. Di puncak itu sepi. Dia memahami hal ini dengan sangat baik. Hanya ketika seseorang berdiri di titik tertinggi barulah seseorang memahami betapa sederhananya kebahagiaan di dunia fana. Setelah mendengar penjelasan Daoisda Yang, Ditian menghela nafas lega. Ternyata senior tidak mau melakukan apapun padanya. Semuanya adalah kesalahpahaman. Setelah memahami masalah ini, Ditian berjalan menuju Xiao Changtian. Senior, ini salah paham. Itu semua hanya kesalahpahaman. Ditian mengatupkan tangannya ke arah Xiao Changtian, sikapnya sangat hormat. Tidak apa-apa, untunglah kesalahpahaman ini telah terselesaikan. Xiao Changtian mengangguk dengan senyum tipis di wajahnya. Benar-benar tidak ada yang tidak bisa diselesaikan ketika Great Sun Immortal keluar. Senior, aku punya permintaan. Ditian tergagap. Katakan padaku. Satu Xiao Changrian mengangguk. Ditian menjawab, baiklah. Menurutku, aku ingin tinggal bersamamu sebentar. Apakah itu tidak apa-apa? Ditian memiliki ekspresi harapan di wajahnya, seolah dia benar-benar ingin tinggal. Selama dia bisa tinggal di sini, mustahil bagi para ahli dunia surgawi untuk menangkapnya. Selama dia tidak mengumpulkan semuanya, orang-orang tua di dunia surgawi itu tidak akan pernah bisa menghilangkan keberuntungannya. Tinggal sebentar, Xiao Changrian mengerutkan kening. Mengapa Ditian ingin tinggal di sini? Ini adalah tempat tinggal manusia. Xiao Changrian bingung. Dia memutar matanya dan menatap Dewa Matahari Besar. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Saya mengerti sekarang. Saya ingin belajar dari Great Sun Immortal. Xiao Changrian mengangguk. Ini juga alasannya. Ditian berasal dari sekte kecil dan bahkan tidak tahu banyak tentang seni pengendalian pedang. Sekarang setelah dia melihat seorang ahli seperti Perfected Great Sun, dia tentu saja mengaguminya dan berharap bisa belajar satu atau dua hal darinya. Namun, dia juga terlalu malu untuk berbicara langsung dengan Immortal Dayang, jadi dia menganggapnya sebagai perantara. Tentu, jangan khawatir dan tinggal dewa di sini selama yang kamu mau. Xiao Changrian mengangguk. Ditian adalah seorang kultivator abadi. Jika dia benar-benar bisa belajar satu atau dua hal dari Daoisda Yang, dia pasti akan menjadi ahli di generasinya. Dia bersedia memberi kesempatan kepada orang seperti itu. Ketika Ditian menjadi ahli tertinggi, dia akan berterima kasih atas kebaikannya. Pada saat itu, meskipun dia tidak membuka jalan tak terkalahkan dan menjadi tua, dia masih bisa menerima bantuan. Terima kasih, senior, terima kasih. Ditian buru-buru berterima kasih pada Xiao Changtian. Sekarang, dia tidak hanya menghormati Xiao Changtian, tapi juga berterima kasih. Tinggal di halaman kecil senior setara dengan hilangnya semua bahaya. Namun, kamu harus berjanji padaku satu syarat. Xiao Changtian berbicara lagi. Senior, tolong bicara. Ekspresi Ditian tegas. Bisa tinggal di sini bersama seniornya sudah merupakan peluang besar. Tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar, dia bersedia melakukannya. Saya tidak membiarkan orang menganggur di sini. Karena Anda tinggal, Anda akan makan dan minum. Serangkaian hal. Jadi, kamu harus membayar harganya. Xiao Changrian berkata dengan ringan. Harga. Ditian ingin langsung mengambil pecahan dari lengan bajunya sendiri. Ini adalah bagian dari perintah pengadilan surgawi. Di masa depan,
Selama pengadilan surgawi dapat dibangun kembali, senior juga akan berada di pengadilan surgawi. Lebih-lebih lagi, fragmen itu berisi banyak keberuntungan. Itu sudah cukup untuk membantu seorang kultivator biasa dari benua Tian Yuan mencapai alam Kaisar Dewa. Apa ini? Sebuah pecahan. Aku tidak menginginkan ini. Namun, Xiao Changtian sama sekali tidak tertarik dengan pecahan itu. Meskipun pecahan itu adalah sepotong batu giok, keterampilan penilaiannya berada pada tingkat mahir. Tapi aku tidak suka hal-hal ini. Tidak menginginkan ini. Senior, ini adalah hal paling berharga yang saya miliki. Saya tidak tahu apa lagi yang saya punya. Hati di Tian tenggelam. Senior, Anda bahkan tidak tertarik dengan pecahan token pengadilan surgawi. Mungkinkah dia tidak punya kesempatan untuk tinggal di sini? Di Tian sangat cemas. Dia dengan panik mengobrak-abrik tubuhnya tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Baiklah, berhentilah mencari. Aku memintamu untuk bekerja. Kebetulan pekarangan kecil saya sedang direnovasi. Kamu bisa membantu pekerjaannya. Xiao Changtian melambaikan tangannya, dia menatap ekspresi di Tian saat dia berbicara. Membantu. Saya bisa. Di Tian mengangguk dengan marah. Bab 238, tidak bisa membiarkan orang lain menyela. Di halaman, Di Tian mengikuti sekelompok God Kings dan mulai menggiling debu. Baru sekarang dia menyadari bahwa menggiling debu adalah tugas yang sangat sulit. Ini semua adalah artefak dewa terbaik. Di Tian mencengkeram sekop saat ekspresi teror ekstrim muncul di wajahnya. Dia melihat ke semen dan tanah merah lagi. Itu bukan debu biasa. Itu jelas merupakan tanah suci yang legendaris. Dan bata merah itu. Di Tian merasa hanya dengan menatap batu bata merah itu, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang membuat orang bergidik. Itu membuatnya merasa seolah-olah itu adalah semacam artefak surgawi yang menakutkan. Ia takut dan tidak berani melihatnya secara langsung. Cepatlah, jangan membuang waktu. Di belakang Di Tian, Tetua Agung Zuyi mendesak. Ya. Di Tian buru-buru menjawab sambil mempercepat gerakannya. Penyu berambut hijau tidak berani bergerak sama sekali di dalam kolam. Ia menyusut ke dalam cangkangnya seolah-olah telah membatu. Kepala Fatih Rongrong bersandar ke dinding, merenungkan kesalahannya. Monyet menggaruk telinga dan pipinya sambil berjongkok di hutan bambu sambil melihat sekeliling dari waktu ke waktu. Monyet kemacetan ekor merah dan kera bertelinga 6 berjongkok di bawah hutan bambu, tidak berani mendekati Wukong. Sementara itu, di tanah suci kekosongan, Wang Miaoshu dipimpin oleh hierark rok kuning ke kamar Master Sekte Yun Liuli tanah suci Rukong. Senior, terima kasih. Setelah mengatakan itu, hierark berpakaian kuning berlari keluar dengan panik. Dia hanya bisa mendengar sedikit suara gemerisik saat Dewa Surgawi berpakaian kuning menutup pintu. Di luar, bahkan terdengar suara gemerisik, seolah-olah ada yang memblokir pintu. Apa yang mereka lakukan? Mengapa kamu memblokir pintu? Wang Miaoshu mengerutkan kening, wajahnya dipenuhi keraguan. Di luar ruangan, suara hierark rok kuning terdengar, "Senior, aku serahkan sisanya padamu." Kami mundur. Setelah mengatakan itu, Wang Miaoshu mendengar langkah kaki yang tergesa-gesa. Para pembudidaya perempuan dari Sekte Rukong di luar pintu sepertinya melarikan diri. Li Dapu, apakah ada bahayanya dalam mengobati suatu penyakit? Wang Miaoshu bertanya dengan bingung. Kemudian, dia melihat ke tempat tidur. Tampaknya ada sosok anggun tergeletak di bawah tirai tipis kain muslin berwarna merah. Mungkin itu adalah Tuan Suci Yun Liuli dari Tanah Suci Void. Haruskah aku masuk, atau kamu harus keluar? Perawatannya memerlukan observasi, mendengarkan, bertanya, dan merasakan. Saya harus mengamati beberapa saat sebelum saya dapat meresepkan obat yang tepat untuk Anda. Wang Miaoshu berkata dengan suara yang dalam. Masuk. Saya tidak ingin pindah. Suara lembut dan anggun seorang wanita terdengar dari dalam tenda kain muslin merah. Baiklah, kalau begitu aku masuk. Wang Miaoshu mengangguk. Dia mengangkat tirai kasa merah di depannya dan berjalan masuk. Saat berikutnya, dia melihat Yun Liuli terbaring di tempat tidur. Wajah Yun Liuli memerah, dan matanya kabur. Tangannya yang cantik dan ramping meraih spray merah di bawahnya dengan paksa. Wang Miaoshu melihat pemandangan di depannya dan sedikit mengernyit. Dia diracuni, dan itu adalah obat Joyous Union yang sangat ampuh.
Anda seorang dokter. Apakah ada cara untuk menyembuhkan racun ini? Yun Liuli mengertakkan gigi dan mengedarkan esensi sebenarnya ke dalam tubuhnya, nyaris tidak bisa menahannya. Tentu saja ada jalan, tapi kamu harus menanggungnya. Saat Wang Miaoshu mengatakan itu, dia mengangkat selimut Yun Liuli. Apa yang sedang kamu lakukan? Ah! Teriakan keras segera terdengar dari ruangan itu. Di aula utama Tanah Suci Void, semua orang mendengar seruan Yun Liuli dan tampak khawatir. Apakah menurutmu Master Sekte akan baik-baik saja? Orang ini juga ahli racun. Saudari Huang Chang, saya tidak berani mengatakannya sebelumnya karena saya tidak dapat memastikan kekuatan orang itu. Jika dia berasal dari klan Sima, bukankah pemimpin sekte akan berada dalam bahaya? Beberapa wanita dari Sekte Rukong mengelilingi wanita berpakaian kuning itu dengan ekspresi bingung. Jangan khawatir, auranya belum pernah muncul di alam surgawi sebelumnya. Tubuhnya membawa aura alam bawah. Yang terpenting, saya mencoba menusuk jantungnya dengan kekuatan penuh untuk menguji reaksinya, tapi tubuhnya seperti tembok besi. Aku tidak bisa menusuknya sama sekali. Jika aku tidak salah, kekuatannya seharusnya berada di tahap God King. Para God King tidak perlu melakukan serangan diam-diam seperti itu. Bunuh saja kami secara langsung. Hanya ahli alam Raja Surgawi yang mengetahui pengobatan yang dapat menyelamatkan Master Sekte. Huang Sang menganalisis, dan para tetua Tanah Suci Void mengangguk. Di pojok, seorang wanita dengan gaun biru es mengerutkan kening. Cahaya hitam keluar dari cincin di jarinya. Klan Sima sudah berjanji padanya. Setelah Master Sekte Yun Liuli, dia akan mendukungnya untuk menjadi Master Sekte Tanah Suci Rukong berikutnya. Dia sama sekali tidak akan mengizinkan siapapun menyembuhkan Yun Liuli. Lampu hitam juga terbang keluar saat tidak ada yang memperhatikan. Di sisi lain cahaya hitam itu adalah seorang pemuda dari klan Sima. Tuan muda, tolong ampuni saya. Aku tidak tahan lagi. Hiks, tolong lepaskan aku, Tuan muda. Beberapa wanita menjerit kesakitan. Tanah berlumuran darah. Namun, wajah Sima Qiang dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Matanya dipenuhi dengan keserakahan saat dia melambaikan cambuk di tangannya dan dengan ceroboh mencambuk para pelayan wanita ini. Hahaha, bersabarlah, sebentar lagi akan baik-baik saja. Sima Qiang berkata mesum, wajahnya menunjukkan ekspresi gila. Hanya sampai para pelayan itu benar-benar pingsan, Sima Qiang meletakkan cambuk di tangannya, wajahnya menunjukkan ekspresi kecewa. Membosankan. Saya rasa bubuk unifikasi gembira Yin yang di tubuh Yun Liuli seharusnya sudah menunjukkan efeknya sekarang. Saatnya memanfaatkan ini. Rasa Yun Liuli. Cek, pasti luar biasa. Sima Qiang berkata dengan marah. Namun, tiba-tiba, cahaya hitam bersinar dari cincinnya. Ini Jalang, apa yang ingin kamu ganggu? Sima Qiang berkata dengan nada tidak sabar, wajahnya dipenuhi dengan rasa jijik. Baginya, pengkhianat itu hanyalah mainan. Ketika saatnya tiba, dia akan dengan santai bermain dengannya dan membuangnya. Adapun tanah suci kekosongan, secara alami akan dianeksasi oleh klan Sima. Ini adalah tujuan utamanya. Sima Qiang dengan tidak sabar membuka pesan itu, dan wajahnya segera menunjukkan ekspresi terkejut. Seorang raja yang saleh benar-benar memasuki kamar Yun Liuli. Cek, tidak mungkin aku tidak memasang jebakan dan membiarkan orang lain menikmati manfaatnya, kan? Ekspresi Sima Qiang berubah. Bubuk unifikasi gembira Yin yang telah mulai berlaku, jadi sekarang adalah waktu termudah bagi Yun Liuli untuk menerobos. Jika raja yang saleh itu sampai di sana lebih dulu dan ikut campur, bukankah dia akan menderita kerugian besar? Steward, pimpin anak buahmu ke Void Holy Land. Sekarang, langsung. Sima Qiang berkata dengan marah. Dia langsung berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menghilang dari tempatnya. Bab 239, Sima Qiang sangat marah. Garis bawahi. Saya ingin tahu bagaimana situasinya sekarang. Saya ingin tahu apakah racun pemimpin sekte telah disembuhkan. Di aula, murid-murid sekte Rukong tampak khawatir. Bagaimanapun, racun ini tidak biasa. Itu adalah hal yang sangat memalukan bagi Tanah Suci Void, yang hanya memiliki murid perempuan. Tunggu, kami hanya bisa menunggu. Bahkan jika sesuatu yang buruk terjadi pada akhirnya, itu masih lebih baik daripada membiarkan Sima Nan mengambil keuntungan dari pemimpin sekte. Kata Huang Sang dengan ekspresi cemas.
Sudah beberapa menit sejak Wang Miaoshu memasuki ruangan. Apalagi terdengar erangan dari dalam kamar. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi. Tidak, menurutku kita harus masuk dan melihatnya. Bahkan jika kita tidak mengkhawatirkan keselamatan Master Sekte, kepolosan Master Sekte tidak dapat dihancurkan. Wanita dengan gaun biru dingin yang berdiri di sudut merasa cemas. Baru saja, Sima Qiang telah mengiriminya pesan. Jika Yun Liuli sudah tidak perawan, maka dia tidak perlu hidup lagi. Lu Yi, kamu. Huang Sang sedikit terkejut. Mengapa Lu Yi tidak merasa cemas sebelumnya? Sekarang, dia tiba-tiba menjadi cemas. Ditatap oleh Huang Sang, wajah Lu Yi menunjukkan ekspresi yang tidak wajar, tapi dia buru-buru menyembunyikannya dan berkata, saya hanya khawatir tentang pemimpin sekte. Setelah mengatakan itu, Lu Yi langsung bergegas ke kamar Yun Liuli. Tidak bagus, jangan biarkan dia melakukan apapun. Tangkap dia. Huang Sang langsung terkejut. Seolah-olah dia telah memahami sesuatu, dia langsung meminta para kultivator di sampingnya untuk menangkap Lu Yi. Di bawah serangan gabungan semua orang, Lu Yi tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali dan langsung dipenjara. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya hanya khawatir tentang Master Sekte. Kuot. Lu Yi berpura-pura marah. Hehe, Lu Yi, saat aku menyelidiki mata-mata itu sebelumnya, aku merasa ada yang salah denganmu. Mengapa kuncir kudamu akhirnya terlihat sekarang? Huang Sang menatap Lu Yi, ekspresi lucu di wajahnya. Huang Sang, meskipun kamu seorang penatua, saya juga seorang penatua. Saya tidak setengah tingkat lebih rendah dari Anda. Apa maksudmu dengan ini? Lu Yi berkata dengan dingin. Namun, wanita berjubah kuning itu tidak mengatakan apapun. Dia langsung menamparkan kepala wanita berjubah hijau itu dan kemudian mencari jiwanya. Segera setelah, sebuah pemandangan diproyeksikan langsung oleh Huang Sang menggunakan bola kristal. Semua kultivator perempuan yang hadir melihatnya dengan jelas. Itu adalah adegan Lu Yi dan Sima Qiang terjerat bersama, serta adegan Lu Yi mengirimkan pesan dan diam-diam berkolusi dengan Sima Qiang. Lu Yi, kamu. Para kultivator perempuan di samping semuanya tersipu dan berhenti menonton pemandangan di bola kristal. Lu Yi, apa lagi yang ingin kamu katakan? Huang Sang menatap Lu Yi dengan tatapan dingin, seolah ingin berubah menjadi pedang tajam dan menembus Lu Yi. Ketika Lu Yi melihat tindakan tidak senonohnya telah terungkap, wajahnya menunjukkan sedikit rasa malu. Namun, pada saat berikutnya, dia menjadi marah karena terhina. Di saat yang sama, lampu hitam menyala di cincinnya. Itu membuktikan bahwa Sima Qiang telah tiba. Segera, Lu Yi tersenyum menghina. Kemudian, dia mulai mengaum, jadi apa? Saya melakukan semua ini, termasuk fakta bahwa tujuan meracuni pemimpin sekte adalah agar Tuan Muda Sima berhasil. Kamu jalang, di masa depan, kamu hanya akan menjadi mainan Tuan Muda Sima. Tunggu saja sampai diinjak-injak, hahaha. Lu Yi tertawa gila-gilaan. Kamu mendekati kematian. Huang Sang menatap Lu Yi dan hendak menamparnya sampai mati. Jika pengkhianat seperti itu muncul di sekte tersebut, hasilnya akan sangat menyedihkan. Hehe, kamu tidak bisa membunuhku. Lu Yi tersenyum. Setelah itu, aura mengerikan yang menutupi langit dan bumi langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang segera merasakan tekanan seperti gunung mendarat di tubuh mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Di mana Yun Liuli? Bawa aku padanya. Sima Qiang berkata dengan dingin dan langsung melepaskan pengekang di tubuh Lu Yi. Ya, Tuan Muda Sima. Sudut bibir Lu Yi melengkung menjadi senyuman miring. Kemudian, dia menatap tajam ke arah Huang Sang dan yang lainnya sebelum bergegas menuju kamar Yun Liuli bersama Sima Qiang. Bang! Sima Qiang menamparkan dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan sangat kuat, seolah mampu menembus awan dan membelah batu. Pintu kamar langsung dibobol. Dalam sekejap, segala sesuatu di dalam pintu bisa terlihat dengan jelas. Kamu, apa yang kamu lakukan? Sima Qiang memandang Yun Liuli, yang sedang mengenakan pakaiannya, dan Wang Miaoshu yang berotot, yang berdiri di samping. Ekspresi bingung muncul di wajahnya. Sima Qiang, Yun Liuli tertegun, dan tatapannya berubah tajam. Dia menatap Sima Qiang dan Lu Yi, yang berada di samping Sima Qiang, dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Jika pandangan bisa membunuh,
maka dia akan membunuh Sima Qiang 100 kali, 10.000 kali. Lu Yi, ini benar-benar kamu. Kamu benar-benar berkolusi dengan Sima Qiang. Mengapa? Yun Liuli memandang Lu Yi dan bertanya dengan bingung. Aku hanya menginginkan tanah suci Rukong. Karena aku tidak bisa mengalahkanmu, kenapa aku tidak bisa mencari bantuan dari luar? Wajah Lu Yi dipenuhi rasa bangga, dan dia bahkan berpura-pura menjadi seekor burung kecil yang ingin bersandar pada tubuh Sima Qiang. Namun, Sima Qiang sekarang sangat marah karena merasa terhina. Bubuk unifikasi gembira Yun Liuli telah disembuhkan, yang berarti Yun Liuli dan pria di sampingnya. Dia tidak tahan. Segera, aura di sekitar tubuhnya meletus, dan dia langsung memantulkan Lu Yi, menabrak pilar di sampingnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat ganas. Tuan Muda Sima, mengapa kamu melakukan itu? Setelah dikirim terbang dan menabrak pilar, wajah Lu Yi menunjukkan ekspresi bingung. Dia sudah berhubungan S3 kilodetik dengan Sima Qiang, dan Sima Qiang benar-benar memukulnya sekarang. Kamu hanya pelacur. Anda menyakiti pemimpin sekte Anda dan mengkhianati kepercayaan Anda. Aku hanya bermain-main dengan sampah sepertimu. Lagi pula, kamu tidak berguna. Kamu telah mengacaukan tugas yang kuberikan padamu. Pergilah ke neraka, sampah. Sima Nan menamparkan Lu Yi. Ledakan. Dengan ledakan yang mengejutkan, Lu Yi langsung berubah menjadi awan kabut darah. Dalam sekejap, dia menghilang, dan jiwanya hancur. Kamu membunuh Lu Yi. Yun Liuli, yang melihat adegan ini, sangat marah. Sima Qiang membiusnya, berkomplot melawannya, dan sekarang dia bahkan mempermainkan saudara perempuannya. Kamu pantas mati. Yun Liuli menjadi marah. Cahaya surgawi pelangi mulai memancar dari tubuhnya. Cahaya surgawi berubah menjadi aliran deras yang melesat ke arah Sima Qiang. Bang! Cahaya surgawi 7 warna berkumpul dan sepertinya mampu menembus ruang dan menghancurkan segalanya. Karena kamu sudah tidak perawan lagi, tidak ada gunanya membiarkanmu tetap hidup. Maka kamu akan mati hari ini. Sima Qiang berkata dengan dingin, dan auranya juga meledak. Bab 240, Sima Qiang, mematikan I. Mengaum. Dengan raungan yang menggetarkan surga, kekuatan besar tiba-tiba mengembun menjadi seekor kuda hitam besar di belakang Sima Qiang. Kuda hitam itu muncul begitu saja. Tubuhnya ditutupi sisik hitam. Sisiknya padat dan memancarkan cahaya dingin. Kuda kematian, makanlah. Sima Qiang mendengus marah, dan gas hitam muncul di sekelilingnya. Kuda kematian langsung menuju cahaya surgawi 7 warna milik Yun Liuli. Mengaum. Kuda hitam itu berteriak keras dan mengeluarkan aura hitam dari mulutnya. Aura hitam langsung menelan 7 warna cahaya surgawi. Bang! Cahaya surgawi pelangi yang tak terbatas menghilang, dan kuda hitam itu menginjak dada Yun Liuli, membuatnya terbang. Yun Liuli tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah, menyebabkan tempat tidur besar di belakangnya hancur berkeping-keping. Baru setelah ia mengedarkan esensi aslinya, ia berhasil setengah berlutut di tanah dan nyaris tidak menopang dirinya sendiri. Kamu pantas mati. Kamu pantas mati. Sima Qiang meraung marah dan menatap Wang Miaoshu. Saya tidak peduli dari mana Anda berasal atau kekuatan apa yang Anda miliki. Jika kamu berani menyentuh bangsaku, aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu mati. Sima Qiang berkata dengan marah sambil mengendarai kuda hitamnya menuju Wang Miaoshu. Apa yang sedang terjadi? Wang Miaoshu, yang sedang mengemasi kotak obatnya, menunjukkan ekspresi bingung. Sepertinya dia tidak melakukan apapun. Tidak. Yun Liuli menyaksikan kuda hitam itu terbang menuju Wang Miaoshu. Dia segera menyalakan esensi aslinya dan memblokir di depan Wang Miaoshu. Wang Miaoshu telah menggunakan keterampilan medisnya untuk menyelamatkannya. Dia tidak terluka parah, juga tidak kehilangan muka. Itu adalah dermawannya. Meskipun dia tahu bahwa dermawannya sangat kuat dan tidak takut pada kuda hitam ini, dia tidak bisa membiarkan dermawannya tersinggung seperti ini. Bang! Tabrakan lain. Dalam sekejap, Yun Liuli terlempar untuk kedua kalinya. Kali ini, semua tulang di tubuhnya roboh, dan dia jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Jalang! Dia sebenarnya sedang melindungi orang lain saat ini. Saya harus membiarkan Anda melihat dengan mata kepala sendiri hari ini bahwa saya akan mengulitinya hidup-hidup. Sima Qiang meraung marah. Wajahnya dipenuhi amarah dan kedengkian. Auranya yang tak terbatas sekali lagi mendorong kuda hitam itu,
menginjak langsung menuju Wang Miaoshu. Mengaum, kuda hitam itu meringkik, keempat kakinya menendang-nendang seperti gunung. Ini konyol. Namun, saya tidak pernah menyukai orang yang meracuni orang. Wang Miaoshu menggelengkan kepalanya dan langsung mengepalkan tinjunya, menghantamkannya ke arah kuda hitam itu. Hahaha, aku hampir tertawa. Dia sebenarnya ingin menggunakan tubuh fisiknya untuk menerima seranganku. Dia hanya mengalami delusi. Death Horse, hancurkan dia. Sima Qiang mencibir. Ini adalah pertama kalinya dia melihat raja yang saleh yang tidak siap menggunakan esensi sejati dan ingin memblokir gerakan pembunuhannya. Konyol sekali. Namun, saat dia hendak menyaksikan Wang Miaoshu menghilang di bawah hentakan kuda kematian, dia tercengang. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya. Kaca. Pukulan Wang Miaoshu secara langsung menghancurkan kuda hitam yang terkondensasi dari esensi sejati. Kuda hitam kematian yang dibentuk oleh esensi vital menghilang di angkasa. Kekuatan tak terbatas langsung menyebar ke angkasa. Bagaimana mungkin? Sima Qiang sangat terkejut, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan kekuatan dahsyat yang tidak dapat ditandingi. Itu seperti kekuatan cemerlang dan perkasa yang langsung membombardir wajahnya. Seluruh wajahnya mulai berubah. Semua giginya tanggal. Engah. Sima Qiang Kuang batuk seteguk darah dan berubah menjadi awan kabut darah sebelum menghilang. Dia terbunuh sepenuhnya. Mati. Yun Liuli melihat segala sesuatu di depannya dengan linglung, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia bahkan sudah benar-benar melupakan rasa sakit di tubuhnya. Dia tahu bahwa Wang Miaoshu sangat kuat. Dalam proses detoksifikasi, Wang Miaoshu dengan paksa menekannya ke tempat tidur, dan kemudian luka berdarah muncul di lengannya. Racun mengalir keluar dari lukanya. Tidak peduli seberapa keras dia melawan, dia tidak bisa melawan. Kekuatan Wang Miaoshu adalah yang terkuat yang pernah dilihatnya. Awalnya, dia mengira Wang Miaoshu sudah sangat kuat. Tapi sekarang, setelah melihat Wang Miaoshu membunuh Sima Qiang dengan satu pukulan, dia tahu bahwa kekuatan Wang Miaoshu jauh melebihi imajinasinya. Merepotkan sekali. Aku harus mentraktirmu untuk kedua kalinya. Ini merepotkan. Wang Miaoshu menggelengkan kepalanya dan menatap Yun Liuli, yang terbaring di tanah. Dia berjalan mendekat dan menggunakan tekniknya sendiri untuk memasang kembali tulang Yun Liuli. Untuk beberapa hari ke depan, berbaring saja. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu suntikan. Ini adalah teknik injeksi terbaru yang saya kembangkan dan pelajari dari guru. Ini dapat membantu Anda pulih dalam waktu sesingkat mungkin. Dan kuot. Aku masih menginginkan bunga itu. Wang Miaoshu menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya banyak waktu sekarang. Dia harus segera mendapatkan bunga itu. Sebuah suntikan. Yun Liuli sedikit terkejut, tidak mengerti maksudnya. Saat itu, Huang Sang dan yang lainnya berlari mendekat. Melihat Yun Liuli yang terluka parah di tanah, mereka buru-buru membantunya berdiri. Senior ingin memberimu suntikan. Huang Chang tertegun, lalu wajahnya berseri-seri. Saudari-saudari, silakan pergi. Huang Sang berseru, dan dia ditinggalkan sendirian. Dia membisikkan sesuatu ke telinga Yun Liuli, lalu seringai muncul di wajahnya dan dia pergi juga. Ketika Yun Liuli mendengar kata-kata Huang Sang, rona merah langsung muncul di wajahnya yang cantik dan cantik. Ini, aku, HJH. Yun Liuli memejamkan mata, wajah cantiknya memerah. Karena dia gugup, seluruh tubuhnya naik turun. Namun, tiba-tiba, dia merasakan sedikit rasa sakit yang menusuk di kulitnya. Seolah-olah ada semacam cairan yang mengalir melalui meridian di lengannya dan ke dalam dantiannya. Segera setelah, aura yang sangat hangat langsung menyebar dan meletus. Berdengung, kuat, tubuh Yun Liuli mulai memancarkan cahaya putih. Cahaya putih mulai menyelimuti seluruh tubuhnya, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Kemudian, tubuhnya mulai mengalami perubahan besar. Yun Liuli merasa seolah-olah ada ribuan semut yang menggigitnya di dalam tubuhnya. Saat semut menggigitnya, daging, tulang, meridian, dan lainnya Yun Liuli tumbuh dengan cepat. Akhirnya, 15 menit kemudian, dengan suara keras, Yun Liuli terbang dari tanah. Seluruh auranya menjadi lebih tajam dari sebelumnya, dan mengandung aura yang lebih menakutkan. Saya berhasil menerobos. Yun Liuli sangat gembira, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Terima kasih,
Senior, dia buru-buru berterima kasih pada Wang Miaoshu. Tidak perlu, jangan beri aku janji kosong ini. Berikan saja aku bunga Void. Bab 241, kami ingin menjadi penguasa yang surgawi. Pengadilan. Ya Pak, Yun Liuli tidak ragu-ragu dan mengeluarkan sekuntum bunga yang merupakan kombinasi api merah dan es biru. Saat bunga itu dicabut, dua aura misterius terpantul di ruangan itu, menerangi seluruh ruangan dengan warna merah dan biru es. Ini dia, Wang Miaoshu mengangguk. Dia bisa merasakan energi yin yang ekstrim dari bunga ini. Jelas itu adalah bunga yang diperintahkan tuannya untuk dia lakukan. Berikan padaku. Wang Miaoshu mengangguk dan pergi dengan membawa bunga itu. Setelah Wang Miaoshu pergi, ekspresi Yun Liuli menjadi gelap. Semuanya, keluar dan musnahkan klan Sima. Yun Liuli berkata dengan dingin dan mengumpulkan semua penggarap dari tanah suci Void. Pada saat yang sama, orang-orang klan Sima juga memikirkan tentang tanah suci Rukong. Mengenakan biaya, ikuti klan. Kuot, ayo kita menyerang bersama dengan kepala keluarga. Jika waktunya tiba, kami akan menghancurkan tanah suci Rukong. Kapten, bagaimana bisa cukup? Aku ingin 2. Cek, kalian semua terlalu lemah. Aku bisa melawan 10 orang sekaligus. Membual berlagak, para penggarap klan Sima menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Menurut mereka, akan sangat mudah bagi mereka untuk pergi ke tanah suci Rukong dan menghancurkannya. Nyatanya, setelah perang, mereka akan menduduki tanah suci Rukong sepenuhnya. Pada saat itu, para wanita di tanah suci Rukong akan berada di bawah kekuasaan mereka. Hehe, Tuan Pengurus, tanah suci Rukong yang mana yang kamu suka? Biarlah saudara-saudara kami menyimpannya untukmu. Seorang kultivator dari klan Sima datang ke sisi pelayan dan bertanya dengan penuh semangat. Kultivator wanita yang mana? Kepala pelayan itu tertegun sejenak sebelum berkata, itu Huang Sang. Baiklah, aku akan menyebarkannya sekarang. Saudaraku, dengarkan. Huang Sang itu adalah hidangan kepala pelayan. Jangan sentuh dia. Pelayan itu berteriak. Segera setelah, penonton tertawa terbahak-bahak. Semua orang maju dengan semangat tinggi. Beberapa kultivator laki-laki telah mengalami beberapa perubahan pada tubuh mereka dan mulai menjadi tidak sabar. Hehe, kudengar aku tipemu. Tepat pada saat ini, Huang Sang tiba-tiba muncul di depan kelompok klan Sima, tersenyum sambil melihat ke arah pengurus klan Sima. Apa? Kamu ingin melemparkan dirimu ke dalam pelukanku sekarang? Tentu, ayolah sayang. Kepala pelayan membuka tangannya dengan senyuman cabul di wajahnya dan bahkan melakukan beberapa gerakan provokatif. Baiklah, Huang Sang berjalan sambil tersenyum dan hendak memasuki pelukan kepala pelayan. Tapi pada saat itu juga, cahaya dingin menyala. Set. Itu seperti cahaya pedang yang sangat cepat. Hampir tidak ada yang bisa menebaknya. Cahaya pedang telah menembus tubuh bagian bawah kepala pelayan. Ah! Kepala pelayan itu menjerit nyaring. Dia merasa seolah-olah dunia akan runtuh. Gelombang rasa sakit yang hebat menyerangnya. Kemudian, dua benda berbentuk bola muncul di bawah kakinya, serta separuh benda lainnya. Hehe, aku lupa memberitahumu. Aku hanya ingin kamu menjadi saudara perempuanku. Sekarang, kamu adalah adikku. Bukankah itu bagus? Huang Sang tersenyum. Adapun para penggarap klan Sima, mereka semua tersentak. Mereka melihat kepala pelayan yang berguling-guling di tanah dan tanpa sadar menggunakan esensi sejati mereka untuk membentuk perisai hujan di bawah mereka. Saudari-saudari, keluarlah dan kebiri mereka semua. Dengan perintah Huang Chang, kultivator wanita yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari ruang di samping mereka. Seluruh medan perang dipenuhi dengan cahaya pedang, dan darah serta daging beterbangan kemana-mana. Butuh waktu kurang dari 15 menit. Para penggarap klan Sima terjatuh ke tanah dan berteriak dengan sedih. Wajah mereka dipenuhi rasa sakit. Adegan itu dipenuhi darah. Terlalu tragis untuk dilihat. Hehe, saudari, tunggu sampai mereka menyelamatkan diri. Huang Chang berkata sambil tersenyum. Di sisi lain, tubuh Li Wushuang dipenuhi energi. Sepanjang jalan, dia telah merampok dan membunuh beberapa pasukan realem Dewa Raja. Nalan Yan, yang mengenakan pakaian ungu, memiliki ekspresi gembira di wajahnya saat dia memasukkan semuanya ke dalam cincinnya. Harta, apakah kamu masih menyukai hal-hal ini? Li Wushuang memeluk pinggang Nalan Yan dan berkata dengan penuh semangat.
Tentu saja, semakin banyak semakin baik. Nalan Yan berkata sambil tersenyum. Dengan sumber daya ini, kekuatannya juga akan mampu meningkat pesat. Pada saat itu, dia akan pergi dan menyelesaikan masalah dengan Futian itu. Dia ingin Futian berlutut di hadapannya, dia ingin Fufu menjadi budaknya. Dia ingin Futian menjadi penjilatnya lagi, menjilatnya dengan hormat dan tidak membangkang sama sekali. Harta, selama kamu menyukainya. Mewah, beri aku ciuman. Li Wushuang tertawa sambil menamparkan pantat Nalan Yan. Dia kemudian menjulurkan mulutnya dan menamparkan wajah Nalan Yan. Nalan Yan tidak mengatakan apa-apa, tapi sedikit rasa jijik masih terlihat di matanya. Li Wushuang ini seperti penjilat. Dia sepenuhnya ban serapnya. Ketika dia menjadi lebih kuat di masa depan, dia akan mengusir Li Wushuang. Tidak, jika dia membunuh Li Wushuang, tidak akan ada yang tahu tentang dia. Dia akan tetap menjadi Dewi Dingin itu. Namun, informasi seperti apa yang Kaisar Surgawi ingin agar kita kirimkan kepada Raja Surgawi Giok Mistik yang terasa begitu penting. Setelah Li Wushuang selesai berbicara, dia mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi bingung. Dia menatap batu di tangannya. Ada beberapa pola kuno yang terukir di atasnya. Tampaknya hanya keturunan Raja Dewa Jubah Hitam yang bisa menggunakan kekuatan garis keturunan mereka untuk membuka benda ini. Saudara Wushuang, kenapa kita tidak melakukan ini? Saat kami tiba di wilayah Raja Surgawi Giok Hitam, kami diam-diam akan bersembunyi dan menguping. Kata Nalan Yan. Dia juga sangat penasaran dengan berita ini. Baiklah, Bao, terserah katamu. Li Wushuang mengangguk. Bahkan jika Nalan Yan ingin dia mati, dia bersedia. Segera, mereka berdua terbang ke benua abadi Giok Mistik dan memberitahu Raja Surgawi Giok Mistik tentang masalah ini. Karena itu masalahnya, terima kasih banyak. Kemudian, mereka berbasa-basi sebelum Li Wushuang dan Li Yan mengambil kesempatan untuk pergi. Mereka kemudian diam-diam menggali terowongan rahasia di bawah tanah dan tiba di bawah Raja Surgawi Xuan Yu. Di aula utama, Raja Surgawi Xuan Yu meneteskan setetes darahnya ke atasnya. Lalu, bayangan Dewa Kaisar berjubah hitam tiba-tiba muncul. Xuan Yu, apa yang akan kuberitahukan padamu selanjutnya sangatlah penting. Anda harus menjamin bahwa tidak ada yang tahu. Master Pengadilan Surgawi yang dirumorkan telah bereinkarnasi. Cepat dan kunci auranya. Selama kita bersembunyi dalam keberuntungan Master of the Divine Hall, kita bisa. Kaisar Surgawi berkata dengan suara tua. Li Wushuang dan Nalan Yan tercengang. Bab 242, sesuatu terjadi pada Sekte Penjinak Binatang 1. Tuan Pengadilan Surgawi. Merebut nasib penguasa Pengadilan Surgawi dan menjadi pengendali dunia Surgawi. Li Wushuang dan Nalan Yan, yang bersembunyi di bawah tanah sambil menguping, telah mendengar seluruh berita dan sangat terkejut. Ayo pergi. Mengetahui betapa pentingnya rahasia ini, ekspresi Li Wushuang menjadi dingin dan dia menghilang bersama Nalan Yan. Sangat cepat, keduanya tiba di hutan kecil. Kakak Wushuang, jika kita merebut keberuntungan dari penguasa Pengadilan Surgawi, bukankah kita akan mampu mengendalikan dunia Surgawi? Karena kita tahu rahasianya, ayo kita lakukan. Nalan Yan mendesak dari samping. Namun, Li Wushuang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Yaner, masalah ini melibatkan terlalu banyak air. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu dan aku pahami. Kita harus menghindari masalah ini untuk bertahan hidup. Li Wushuang berkata dengan serius. Apa yang Anda takutkan? Paling-paling, saya akan mati saja. Saudara Wushuang, kamu tidak begitu pengecut, kan? Nalan Yan menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening, matanya menunjukkan ekspresi curiga saat dia mengamati Li Wushuang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tatapan itu, seolah-olah dia bertanya pada Li Wushuang, bisakah kamu melakukannya? Dia ingin menyemangati Li Wushuang. Jika dia berhasil, dia bisa menjadi Paragon of the Divinity. Jika dia gagal, Li Wushuang lah yang meninggal, apa hubungannya dengan dia? Ditatap seperti ini, Li Wushuang langsung marah. Tidak mungkin. Apakah saya, Li Wushuang, akan gemetar ketakutan? Saya, Li Wushuang, tidak takut pada apapun. Bukankah itu hanya merenggut nasib penguasa Pengadilan Surgawi? Li Wushuang menepuk dadanya dan berkata dengan gagah berani. Benar, ini adalah saudara Wushuang yang saya sukai. Kata Nalan Yan sambil tersenyum. Hihi,
Kalau begitu aku akan memberitahumu betapa hebatnya aku sekarang. Suara gemerisik terdengar dari hutan kecil. Di dalam aula surgawi giok mistik. Raja surgawi Xuan Yu mendengarkan cerita kaisar berjubah hitam dengan cermat. Tiba-tiba, bayangan kaisar berjubah hitam menghilang dan berubah menjadi cahaya hitam, memasuki pikiran Raja surgawi Xuan Yu. Apa itu tadi? Penguasa pengadilan surgawi masih memiliki bawahan lamanya. Biarkan Liu Shuang menjadi umpannya dulu, lalu kita akan menyerang. Dan kuot. Leluhur, aku mengerti. Mari kita tidak melakukan apapun untuk saat ini. Raja surgawi Xuan Yu berkata dengan tenang. Dia sudah mengetahui rencana leluhur. Kaisar Dewa berjubah hitam telah meninggalkan dua aura di tubuh Liu Shuang. Dengan kemunculan kedua aura ini, dia dapat mengunci lokasi Liu Shuang kapan saja. Selama Liu Shuang bergerak, mereka akan bisa merasakannya. Selama Liu Shuang dan bawahan lama pengadilan surgawi terluka, Raja surgawi Xuan Yu akan menjadi Oriole di belakang mereka. Di halaman, itu adalah hari yang cerah. Setelah seharian bekerja keras, selusin raja yang saleh dan pembangkit tenaga listrik semuanya pingsan karena kelelahan. Dia langsung pergi ke sudut dan berjongkok untuk tidur. Hanya dalam beberapa tarikan napas, suara dengkuran terdengar. Bahkan Ditian merasa kakinya sakit sekali. Bahkan saat dia berjalan, dia gemetar. Tubuhnya bergoyang, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Segala sesuatu di sini hanya berjarak ribuan mil dari pengadilan surgawi miliknya. Bahkan batu bata acak di atap adalah artefak surgawi di mata semua orang. Namun, hanya Ditian, yang merupakan pemimpin pengadilan surgawi, yang memahami bahwa hal-hal ini mungkin tidak tersedia di seluruh dunia surgawi. Faktanya, itu mungkin saja. Hal-hal ini datang dari Beyond Avalon yang dirumorkan. Hanya saja surga di luar surga sangatlah misterius. Bahkan dia sendiri hanya mengetahuinya secara kebetulan. Ditian bersandar ke dinding dengan susah payah, menutupi wajahnya saat dia tertidur. Cahaya bulan menyinari halaman, dan lembut. Tanah sepertinya ditutupi lapisan kain kasa tipis, halus dan lembut. Di kamar Xiao Changtian, Cu Yiren sudah terbiasa tidur di sebelahnya. Tuan Dewa Kikin, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu belum membunuh orang itu? Dewa Iblis Qin, yang bersembunyi di toilet, dihubungi oleh Dewa Iblis dengan kehendak surgawinya. Dewa Iblis, kamu menipuku. Dia memiliki begitu banyak ahli tak tertandingi di sisinya, serta kura-kura hitam dan Phoenix, tunggu binatang dewa. Terlebih lagi, kamu mungkin bukan tandingan ahli yang tiada taranya itu, kan? Tuan Dewa Tujuh Sitar bertanya dengan dingin. Baru setelah dia bekerja beberapa hari ini dia tahu mengapa Dewa Iblis ingin meningkatkan budidayanya ke alam Raja Dewa. Karena dia tidak bisa membunuh Dewa Iblis itu sendiri, dia ingin menjebaknya. Jika kamu tidak dapat menyelesaikan misinya, maka kamu tidak perlu hidup lagi dalam 5 hari. Ayo pergi, kata Dewa Iblis dengan dingin sebelum menghilang. Brengsek, Kikin mengutuk tapi dia tidak punya pilihan lain. Kekuatan Dewa Iblis jauh melebihi miliknya. Karena Dewa Iblis mampu membiarkannya maju ke alam raja yang saleh, dia secara alami dapat membunuhnya juga. Sial, siapa sebenarnya Cu Yiren? Mengapa Dewa Iblis begitu peduli? Dewa Surgawi Kikin mengungkapkan ekspresi bingung. Di alam surgawi, Dewa Iblis adalah makhluk yang tinggi dan perkasa. Sangat sedikit orang yang dapat melakukan kontak dengan Dao karena alam Dewa Iblis adalah alam Kaisar Surgawi. Di era sebelum Kaisar Surgawi muncul, para raja yang saleh dianggap tak terkalahkan. Kita hanya bisa menemukan kesempatan untuk memancing mereka keluar dan kemudian menjebak mereka. Saat Kikin mengatakan itu, dia sudah memikirkan solusinya. Satu-satunya cara adalah memulai dengan maniak Cu. Dewa Surgawi Kikin sedang memikirkannya. Memanfaatkan malam, itu. Kura-kura hitam dan beberapa lainnya terganggu. Mereka mengirimkan perasaan surgawi dan memiliki seorang kultivator di langit. Itu adalah seorang kultivator laki-laki yang mengendarai pedang terbang. Tiba-tiba, kultivator laki-laki dirasuki oleh akal surgawi Dewa Kikin dan menuju ke sekte penjinak binatang. Waktu berlalu. Banyak hal terjadi malam itu. Seluruh benua sangat sunyi dan damai. Hanya negara bagian Nanbu. Nyala api memenuhi langit, dan asap hitam tebal membubung ke langit. Itu mengembun dan berkumpul di langit di atas benua Southport, membentuk awan hitam besar.
Awan hitam begitu terang sehingga menghalangi semua cahaya di seluruh benua Southport. Dari jauh, tampaknya negara bagian Southport telah ditindas oleh keberadaan yang menakutkan. Apa yang terjadi di arah benua Southport? Sepertinya sebuah sekte telah dihancurkan. Di halaman kecil, sekelompok raja yang saling menyebarkan indera surgawi mereka menuju benua Southport. Segera, mereka melihat sekte penjinak binatang dengan tembok dan reruntuhan yang rusak, wajah mereka tertutup debu. Di sekte penjinak binatang, mayat iblis dan penggarap ada di mana-mana. Darah mengalir seperti sungai, dan aura berdarah memenuhi seluruh sekte penjinak binatang. Apa yang terjadi di luar? Kenapa berisik sekali? Di dalam ruangan, Chu Yiren menggosok matanya saat dia mendengar diskusi di luar halaman. Dia samar-samar sepertinya telah mendengar kata-kata, sesuatu terjadi pada sekte penjinak binatang. Sesuatu terjadi pada sekte penjinak binatang. Chu Yiren berkata dengan cemas sambil berdiri dari tempat tidur.